Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani Reli Desen. Saya dari kelas 10E. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil video fisika saya yang bermateri tentang pemanasan global. Kali ini saya mengambil judul yang bertema tentang kegiatan kebersihan lingkungan dan pribadi. Kali ini saya mengambil contoh di kehidupan sehari-hari, yaitu mencuci pakaian. Daripada kepo, yuk langsung ke videonya. Nah, ini adalah salah satu deterjen yang biasanya dipakai untuk mencuci pakaian ya. Yang kita lihat di bagian belakang terdapat beberapa informasi. Di bagian belakang terdapat hal yang menjadi perhatian, yaitu terdapat zat aktif berupa surfaktan sebesar 11,7%. Untuk di bagian samping terdapat tulisan perhatian atau informasi seperti larangan untuk jangan didekatkan pada anak kecil ya. Dan lain-lain, salah satunya jangan sampai terkena atau masuk kepada mata kita ya. Di bagian ini saat saya memegang deterjen dengan tangan yang tidak basah, rasa hawa yang sedikit panas di bagian tangan saya. Saat mencuci, biasanya kita tidak menyadari bahwa kita terlalu banyak menggunakan air dan sabun, seperti menggunakan air yang banyak dan menggunakan sabun yang lebih banyak lagi daripada airnya. Bisa jadi 3 kali lipat, 2 kali lipat, seperti yang ada di video. Terdapat 1 sendok full deterjen dan 2 sendok full deterjen maupun 3 sendok full deterjen. Saat kita menggunakan banyak sabun deterjen, maka banyak gelembung atau busa-busa air yang akan keluar. Serta kita juga biasanya setelah kita mencuci dengan 1 kali, akan kita buang airnya. Yang banyak air dan sabun yang akan mencemari lingkungan air seperti parit ataupun got, sungai-sungai, dan lautan. Berikut ini adalah penjelasan efek pemborosan air dan sabun bagi lingkungan dan pribadi. Yang pertama, ada bahaya deterjen mengandung senyawa turunan minyak bumi. Deterjen konvensional terbuat dari berbagai macam-macam senyawa kimia seperti boulder, pewangi buatan, dan surfaktan seperti ada pada kandungan deterjen yang di awal tadi. Next, yang kedua dapat memicu eutrofikasi dan pencemaran air. Terdapat senyawa phosphate yang bisa menyebabkan penyakit manusia dan hewan, serta eutrofikasi yang membuat pesatnya pertumbuhan ganggang air dan enceng gondok yang berdampak negatif bagi biota air. Salah satunya menghambat masuknya oksigen dan sinar matahari. Yang ketiga, terdapat bahan sulit terurai atau kemasan plastik yang tidak ramah lingkungan, yaitu terdapat surfaktan dari minyak bumi akan sulit terurai di alam bebas. Dan yang keempat adalah penyebab terjadinya penyakit. Terdapat berbagai senyawa deterjen yang bisa mengiritasi mata, kanker, dan kulit menjadi kering dan kasar. Salah satunya terdapat di video tadi saat saya memegang butiran deterjen, tangan saya merasakan hawa yang cukup panas. Berikut ini adalah kaitannya dengan pemanasan global. Seperti yang kita tahu bahwa pemanasan global adalah kejadian meningkatnya suhu permukaan bumi, lautan, dan atmosfer. Penyebab utama pemanasan bumi ini adalah pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara, minyak bumi, gas alam yang melepas CO2, dan gas-gas lain atau gas rumah kaca. Kenaikan suhu bumi ini dapat menyebabkan mencarinya es di kutub, sehingga volume dan air laut meningkat serta terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan hewan-hewan akan bermigrasi ke suhu yang sesuai.
Kenaikan suhu udara, pergeseran musim evaporasi yang tinggi menyebabkan kelembapan tanah hilang dan kering. Bahan makanan sulit diproduksi serta menyebabkan terjadinya kebakaran hutan. Maka daripada itu, terdapat sebuah penjelasan yang menarik bahwa kemasan deterjen tadi terdapat zat aktif berupa surfaktan yang terbuat dari minyak bumi yang akan sulit terurai di alam bebas. Nah, di penjelasan ini, penyebab utama pemanasan bumi ini adalah pembakaran bahan fosil, terutama batu bara, minyak bumi, gas alam yang menyelepas CO2 dan gas-gas lain seperti gas rumah kaca. Di sini terdapat kalimat minyak bumi yang berkaitan dengan zat aktif berupa surfaktan tadi, yang berarti bahwa kehadiran surfaktan akan membuat bahan-bahan dari deterjen ini akan sulit terurai di alam bebas. Di sini saya menggunakan air secukupnya dan sesuai dengan pemakaian baju yang akan dicuci seberapa banyak ya. Dan di sini saya juga menakar deterjen yang sesuai dengan volume air yang saya gunakan agar tidak terjadinya pemborosan air dan sabun deterjen tadi. Serta saat sudah selesai mencuci, saya tidak langsung membuang air bekas cucian saya karena bisa dipakai untuk 1 atau 2 kali pemakaian lagi. Jika kita berhemat atau menggunakan sabun secara sesuai kebutuhan, maka kita tidak akan merugikan diri kita sendiri dari segi pengeluaran atau membeli deterjen, serta dapat mengurangi penyebab terjadinya penyakit dari penggunaan sabun yang berlebihan, seperti tidak terjadinya kanker, kekeringan yang terjadi pada kulit, dan lain-lain. Dan tidak menyebabkan pencemaran lingkungan seperti air sungai yang bersih, tidak berbau, serta tidak terjadinya kepunahan bagi biota laut. Dan yang paling penting adalah tidak menyebabkan terjadinya pemanasan global bagi bumi tempat kita tinggal. Sebelum mengakhiri tugas video fisika saya kali ini, terdapat kalimat ajakan yaitu, yuk stop penggunaan sabun deterjen secara berlebihan agar tidak merugikan lingkungan sekitar dan diri kita sendiri. Say yes untuk hidup hemat dan sehat. Maka dari itu, berakhirlah penjelasan video fisika saya kali ini. Saya harap Bapak Ibu Guru dan teman-teman saya sekalian enjoy terhadap video kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata pada video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.